Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran saya. Kali ini saya masih membahas tentang sistem pendukung keputusan, dan materi pembahasan hari ini adalah metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau disingkat dengan SMART. SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique merupakan metode pengambilan keputusan multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Pembobotan pada metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique menggunakan skala antara 0 sampai dengan 1, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Model yang digunakan dalam metode SMART yaitu menggunakan rumus UAI sama dengan sigma M J sama dengan 1 dari WJ dikali dengan UIAI, di mana WJ adalah nilai pembobotan kriteria ke J dan K kriteria. Sedangkan UAI adalah nilai utility kriteria ke I untuk kriteria ke I. Nah, untuk lebih jelas tentang metode SMART ataupun pembobotan dengan metode SMART tersebut, maka kita akan berikan contoh atau saya akan berikan contoh nanti. Baik, saya lanjutkan langkah-langkah penyelesaian dari metode SMART atau algoritma dari metode SMART. Adapun algoritma dari metode SMART, yang pertama, tentukan jumlah kriteria beserta nilai bobotnya menggunakan fuzzy logic. Jadi biasanya menggunakan fuzzy logic untuk penentuan kriteria dan nilai bobot atau pembobotannya. Kemudian yang kedua, lakukan penilaian awal setiap alternatif data yang akan diuji, menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100, minimumnya 0, maksimumnya 100. Kemudian yang ketiga, hitung nilai utility setiap alternatif di tiap kriteria menggunakan rumus UI/AI sama dengan 100 dikali dengan Cmax dikurang Cout I per Cmax dikurang Cmin. Nah, ini semua dalam persen. Baik, kemudian langkah keempat yaitu ubah penilaian awal menjadi nilai-nilai yang didapatkan dari perhitungan nilai utility. Ubah penilaian awal menjadi nilai-nilai yang didapatkan dari perhitungan nilai utility. Kemudian yang kelima, hitung nilai akhir atau total utility dengan rumus UAI sama dengan sigma M J sama dengan 1 dari WJ dikali dengan UIAI. Kemudian yang keenam atau langkah terakhir adalah lakukan perankingan berdasarkan nilai terendah atau nilai terkecil dari total utility. Baik. Contoh studi kasus untuk metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART. Adapun contoh studi kasus dari metode SMART adalah pemilihan mahasiswa terbaik dalam suatu kelas, di mana jumlah mahasiswa yang menjadi alternatif sebanyak 7 mahasiswa. Nah, langkah penyelesaian dengan metode SMART untuk studi kasus yang dicontohkan. Hal pertama yang harus dilakukan sesuai dengan algoritma dari metode SMART adalah menentukan jumlah kriteria. Adapun kriteria yang digunakan di dalam penentuan mahasiswa terbaik tersebut ada 5 kriteria. Pertama etika, kemudian yang kedua absensi, yang ketiga tugas dan kuis,
yang keempat UTS, dan yang kelima UAS. Selanjutnya nilai bobot tiap kriteria adalah sebagai berikut, ya, seperti pada tabel ini. Baik, untuk kriteria etika, ya, nilai bobot atau bobot dari kriteria etika adalah 0,1. Kemudian untuk kriteria absensi, bobotnya adalah 0,1. Kriteria tugas dan kuis, bobotnya adalah 0,2. Kriteria UTS, bobotnya 0,25. Dan kriteria UAS, bobotnya adalah 0,35. Ya. Jadi sini untuk bobot, ya, penilaiannya menggunakan Fuzzy Logic. Ya. Nah, selanjutnya penilaian alternatif, yaitu dari 7 mahasiswa pada tiap kriteria. Ya, adapun nilai dari ketujuh mahasiswa tersebut, ya, untuk tiap kriteria adalah seperti tabel ini. Ya, baik, alternatif pertama, ya, yaitu dengan nama Aisyah, nilai absensinya 70, ya, nilai etikanya 70, nilai absensi 70, kemudian nilai tugas dan kuis 75, nilai UTS 80, dan nilai UAS 80. Kemudian alternatif kedua Ananda, ya, nilai etika 65, nilai absensi 80, nilai tugas kuis 70, ya, nilai UTS 80, dan nilai UAS 75. Kemudian alternatif ketiga Andika, ya, berikut nilai-nilainya. Selanjutnya Dava, ya, yang kelima Dinda, yang keenam Fadil, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Rahmat, ya. Nah, berikut ini adalah nilai-nilainya. Baik, ini adalah penilaian alternatif atau nilai awal dari alternatif pada tiap kriteria. Nah, selanjutnya ataupun tahap selanjutnya adalah menghitung nilai utility keseluruhan alternatif, ya, satu persatu. Maka di sini setiap alternatif kita hitung nilai utility-nya. Ya. Penghitungan nilai utility itu menggunakan rumus UI/AI sama dengan 100 dikali dengan Cmax dikurang Cout/I per Cmax dikurang Cmin. Ya, ini dalam persen biasanya. Baik. Untuk Aisyah, ya, kriteria etika, ya, mendapatkan atau memperoleh nilai 70. Ya, maka nilai utility-nya adalah 100, ya, dikali 100 dikurang 70, ya. Cmax di sini adalah 100, ya. Cmax itu adalah nilai maksimum untuk tiap kriteria, ya. Adapun kriteria pertama, ya, ataupun sampai dengan kriteria terakhir, ya, nilai maksimumnya itu adalah 100, ya. Jadi dalam penilaian, ya, nilai maksimum dari nilai yang bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa itu adalah 100, dan nilai minimum yang bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa adalah 0. Jadi nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 100. Maka di sini, ya, untuk perhitungannya, ya, ini adalah 100, ya, dikali dengan 100 dikurang 70, ya. 70 ini adalah Cout/I, yaitu nilai yang didapatkan oleh alternatif yaitu Aisyah terhadap kriteria etika, ya. Jadi sini kan nilai 70, maka 70 diinkludkan kemari. Dibagi dengan Cmax dikurang Cmin, yaitu 100 dikurang 0, ya. Maksimumnya 100, minimumnya adalah 0. Nah, maka hasilnya adalah 30. Ini untuk kriteria etika. Selanjutnya untuk kriteria absensi, ya, mendapatkan nilai 70 juga, maka di sini nilai utility-nya akan sama, yaitu 30 juga. Selanjutnya tugas dan kuis, ya, penilaian awalnya adalah 75, maka nilai utility-nya adalah 100, ya, dikali 100 kurang 75 per 100 kurang 0, maka hasilnya adalah 25. Kemudian UTS, ya, Aisyah mendapatkan nilai 80, ya, maka penilaian atau nilai utility-nya adalah seperti ini, ya, yaitu 20 hasilnya. Kemudian nilai UAS, ya, Aisyah mendapatkan nilai 80, maka nilai utility-nya adalah 100 dikali 100 kurang 80 per 100 kurang 0, maka hasilnya adalah 20, ya. Nah, inilah nilai-nilai utility untuk tiap kriteria
pada alternatif dengan nama Aisyah, ya. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama terhadap 6 alternatif lainnya, ya, yaitu Ananda, Andika, Dava, Dinda, Fadil, dan Rahmat, ya. Sehingga ya hasil perhitungan nilai utility untuk seluruh alternatif adalah seperti tabel ini, ya. Untuk Aisyah tadi C1-nya 30, C2-nya 30, C3 25, C4 20, dan C5 20, ya. Jadi ini berdasarkan nilai utility yang sudah didapat sebelumnya ini. Ini Aisyah, ya. Kriteria etika 30, absensi 30, tugas kuis 25, UTS 20, dan UAS 20. Ya. Inilah dia nilainya, ya. 30, 30, 25, 20, dan 20. Nah, kemudian untuk Ananda sampai dengan Rahmat, maka inilah nilai-nilainya. Sehingga nilai utility untuk setiap keseluruhan adalah seperti ini. Oke. Baik, setelah nilai utility didapatkan ya terhadap seluruh alternatif ya yang akan diuji, maka selanjutnya hitung nilai akhir atau total utility, ya, di mana total utility inilah yang akan menjadi acuan di dalam perankingan nantinya, ya. Jadi hitung nilai total utility untuk setiap alternatif ya atau setiap mahasiswa yang diuji. Dimulai dengan mahasiswa pertama ya atau alternatif pertama yaitu Aisyah, ya. Untuk kriteria etika ya, nilai utility yang didapatkan Aisyah adalah 30. Maka bobot dikali nilai utility ya, untuk bobot ini 0,1 ya. Bobot kembali pada tabel awal ya, tabel awal pembobotan, ya. Tabel awal pembobotan di mana bobot untuk kriteria etika itu adalah 0,1 ya. Selanjutnya bobot untuk absensi adalah 0,1 ya. Bobot untuk tugas kuis adalah 0,2, bobot untuk UTS adalah 0,25, dan bobot untuk UAS adalah 0,35 ya. Seperti pada tabel sebelumnya ya. Ini ya berdasarkan tabel ini. Ya. Oke. Baik, selanjutnya ya perhitungan nilai total utility ya dari Aisyah tadi ya, maka bobot dikali nilai utility yang didapatkan sebelumnya ya. Jadi utility untuk etika ya atas nama Aisyah adalah 30, maka bobot dikali nilai utility-nya adalah 3, yaitu 0,1 dikali dengan 30. Kemudian untuk absensi ya 0,1 dikali 30. Kemudian tugas kuis ya 0,2 dikali 25 ya. Kemudian UTS 20 dikali 0,25 dikali 20, dan UAS ya 0,35 dikali 20 ya. Jadi ini nilai utility yang didapatkan sebelumnya 30, 30, 25, 20, 20 ya, sesuai dengan tabel sebelumnya ini. Oke. Nah, baik, setelah didapatkan ya perkalian antara bobot dan nilai utility, maka nilai total utility ya atau total nilai utility ya, yaitu menggunakan rumus U AI sama dengan sigma M J sama dengan 1 ya, WJ kali UI AI ya. Hasilnya adalah ya sigma itu total ya, total dari bobot dikali dengan utility ya, bobot dikali dengan utility. Maka totalnya adalah tinggal jumlahkan ya hasil dari tiap kriteria ini. 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 kemudian ditambah 7, maka hasilnya adalah 23. Inilah nilai total utility untuk alternatif ya dengan nama mahasiswa Aisyah ya. Nah, selanjutnya cari ya nilai total utility ya, total utility untuk ke-6 alternatif lainnya ya, atau untuk 6 mahasiswa lainnya ya. Jadi lakukan hal yang sama. Hanya di sini tinggal perbedaan nilai utility saja yang digunakan sesuai dengan nilai utility yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut ya. Sehingga setelah ya dilakukan perhitungan ya ataupun pencarian nilai total utility dari seluruh mahasiswa atau seluruh alternatif, maka didapatkanlah nilai-nilai total utility seperti tabel ini ya. Untuk Aisyah tadi didapatkan nilai total utility-nya 25. Kemudian Ananda ya setelah dilakukan perhitungan maka nilainya adalah 25,25.
Andika 26,25 ya, Dava 27,75, kemudian Dinda 26,75 dan Fadil 27,75, sedangkan Rahmat adalah 29. Baik, berdasarkan nilai total utility maka dapatlah dilakukan perankingan ya. Adapun perankingan di sini Aisyah mendapatkan ranking pertama ya, yaitu dengan nilai total utility 23. Kemudian ranking kedua itu Ananda dengan nilai total utility 25,25. Kemudian ranking ketiga adalah Andika dengan nilai total utility 26,25. Peringkat keempat atau ranking keempat adalah Dinda 26,75. Kemudian peringkat kelima atau ranking kelima adalah Fadil 27,25. Ranking keenam Dava 27,75 ya, total utility-nya, dan ranking ketujuh adalah Rahmat dengan nilai total utility adalah 29. Baik. Nilai total utility merupakan acuan untuk dilakukannya perankingan ya, di mana perankingan didasarkan pada nilai total utility terkecil ya. Oke. Jadi nilai total utility terkecil itu adalah acuan di dalam perankingan menggunakan metode SMART ya. Jadi nilai terkecil atau nilai terendah dari total utility. Baik, inilah penjelasan singkat dari metode SMART ya di dalam sistem pendukung keputusan. Hanya ini saja yang dapat saya berikan sebagai penjelasan ya terhadap metode SMART yang ada di dalam sistem pendukung keputusan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.